Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas mengenai determinan matrik. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya apa? Nanti saat saya menambahkan materi kalian tidak tertinggal materi yang telah saya upload. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai yang pertama, menganalisis sifat-sifat determinan dan infus matrik yang berordo 2x2 dan 3x3 untuk kompetensi dasar pengetahuan, dan untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan infus matrik yang berordo 2x2 dan 3x3. Masih sama seperti materi yang sebelumnya, kita masih di kompetensi dasar yang sama. Nah, kemarin pada materi yang sudah saya upload sebelumnya, kita telah mempelajari determinan matrik yang berordo 2x2 dan 3x3. Tapi karena determinan matrik yang berordo 3x3 dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara sarus dan ekspansi faktor, kemarin kita sudah membahas cara A, yaitu cara sarus. Nah, sekarang kita akan membahas yang ekspansi faktor. Langsung saja di sini cara ekspansi faktor. Misalkan kita mempunyai suatu matriks, yaitu matriks A yang beranggotakan atau memiliki elemen 2 negatif 1 1, 1 3 negatif 1, 1 negatif 2 1. Kita langsung ke contoh angkanya saja supaya lebih mudah kita memahaminya. Nah, di sini untuk menentukan determinan matriks dengan cara ekspansi kofaktor, kita dapat memilih baris mana yang akan digunakan. Nah, karena matriks A terdiri dari baris 1, 2, dan 3, kita akan coba satu-satu. Nah, yang pertama kita coba adalah baris pertama. Pada matriks A yang beranggotakan 2 negatif 1 1, 1 3 negatif 1, 1 negatif 2 1. Bagaimanakah caranya? Nah, untuk menentukan determinan matriks A kita tulis sebanyak 3 kali seperti ini. Nah, kita misalkan elemen pada baris-baris matriks A ini, baris pertama kolom pertama kita tulis sebagai A11. Kemudian baris pertama kolom kedua kita tuliskan A12, dan baris pertama kolom ketiga kita tuliskan A13. Nah, kita lihat di sini. Selanjutnya, untuk menentukan determinan dengan ekspansi faktor, itu kita akan menghapuskan baris pertama dan kolom pertama di sini, karena di sini nanti akan kita gunakan baris pertama dan elemen pertamanya adalah A11, kita tutup baris pertama kolom pertama sesuai dengan elemen ini. Akan tetapi untuk elemen A11 kita biarkan terlebih dahulu. Jadi elemen pada baris pertama kolom pertama kita biarkan terlebih dahulu. Kita tutup elemen pada baris ke-1 yang lain dan kolom ke-1 yang lain selain elemen A11. Seperti ini. Nah, sisanya di sini 3 negatif 1 negatif 2 1 ini disebut dengan minor untuk menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor. Minor 1 1 itu maksudnya kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Nah, untuk apa ini kita sisakan? Elemen A11 nanti kita gunakan saat menghitung determinan matriks A. Selanjutnya, cara yang sama dengan matriks yang selanjutnya. Nah, di sini kita gunakan elemen baris pertama kolom kedua. Maka negatif 1 di sini kita biarkan.
akan kita hilangkan atau akan kita hapus baris pertama dan kolom kedua selain negatif 1. Maka 2 kita hapus, 1 kita hapus, 3 kita hapus, negatif 2 kita hapus. Nah, 1, negatif 1, 1 dan 1 di sini adalah minor 1, 2. Selanjutnya kita ke elemen ketiga di baris pertama, yaitu A13. A13 berarti di sini adalah 1. Kita biarkan 1, kita hapus baris pertama kolom ketiga selain 1 di sini. Kita hapus 2, negatif 1, negatif 1, dan 1. Maka ini 1, 3, 1, negatif 2 adalah minor 1, 3, dan 1 di sini adalah elemen baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya, untuk menentukan ekspansi kofaktor, kita harus tahu ini dulu. Nah, ini adalah tanda yang akan kita gunakan untuk menjumlahkan atau mengurangkan setiap elemen nanti untuk menghitung determinannya. Diperoleh dari manakah tanda ini? Dari negatif 1 pangkat baris ditambah kolom. I di sini menunjukkan baris keberapa, J di sini menunjukkan baris keberapa. Misal, pada elemen baris pertama kolom pertama di sini tandanya positif karena di sini negatif 1 pangkat baris ke-1 ditambah kolom ke-1. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya adalah bilangan positif, yaitu 1. Kemudian pada baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua, negatif 1 pangkat 3 hasilnya adalah negatif. Demikian seterusnya. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Karena yang kita gunakan adalah baris pertama, maka nanti pada ketiga elemen ini, A11, A12, dan A13, tandanya adalah positif, negatif, dan positif. Dapat kita tuliskan di sini 2 dari elemen A12 dikalikan dengan minor, yaitu 3, negatif 1, negatif 2, dan 1. Karena tanda pada elemen A11 itu positif, maka tidak perlu kita tuliskan di sini tanda positifnya. Nah, selanjutnya pada elemen A12, karena tandanya negatif, berarti kita tuliskan di sini negatif dikalikan dengan elemennya negatif 1, dikalikan dengan minornya 1, negatif 1, 1, 1. Dan pada elemen A13, karena tandanya positif, kita tuliskan di sini. Dan elemen A13 adalah 1, minornya 1, 3, 1, negatif 2. Nah, ini adalah minor. Minor, ini minor, ini minor. Selanjutnya, tinggal kita hitung. Cara menghitungnya adalah seperti menghitung determinan pada matriks ordo 2 kali 2 untuk minor. Nah, di sini 2, determinannya 3 kali 1 dikurangi negatif 2 kali negatif 1, 1. Dikurangi dengan negatif 1 kali 1 kali 1 dikurangi 1 kali negatif 1. 2 ditambah 1 kali, di sini determinannya 1 kali negatif 2 dikurangi 1 kali 3, negatif 5. Sehingga diperoleh determinan dari matriks A adalah sama dengan 1. Itu untuk baris yang pertama pada matriks A. Nah, sekarang kita coba pada baris kedua. Baris kedua pada matriks A berarti kita dapat menuliskannya elemen A21, A22, A23. Kita tuliskan kembali di sini.
Yang pertama untuk A21 sama seperti pada baris pertama, kita sisakan A21 berarti di sini angka 1 ini dan kita hapus baris kedua kolom pertama selain elemen ini. 2 kita hapus. Maaf, 3 kita hapus. Negatif 1 kita hapus. 2 kita hapus. 1 kita hapus. Maka di sini tersisa 1 sebagai elemen A21, negatif 1, 1, negatif 2, 1 sebagai minornya. Selanjutnya di sini A22, maka kita sisakan elemen A22, kita hapus baris kedua kolom kedua. 1 kita hapus, negatif 1 kita hapus, negatif 1 kita hapus, negatif 2 kita hapus. 3 sebagai elemen baris kedua kolom kedua, 2, 1, 1, 1 sebagai minornya. Selanjutnya elemen pada baris kedua kolom ketiga yaitu negatif 1, kita sisakan negatif 1, kita hapus baris kedua kolom ketiga. 1 kita hapus, 3 kita hapus, 1 kita hapus, 1 kita hapus. Negatif 1 sebagai elemen baris kedua kolom ketiga, 2 negatif 1, 1 negatif 2 sebagai minor. Kita tuliskan lagi di sini tandanya, karena kita menggunakan baris kedua, maka tanda di sini nanti adalah negatif, positif, negatif. Kita dapat menuliskannya karena pada elemen baris kedua kolom ke-1 tandanya negatif, kita tuliskan negatif 1 dikalikan dengan minornya. Di sini karena elemen pada baris kedua kolom kedua positif ditambah dengan elemennya 3 dikalikan minornya 2, 1, 1, 1. Dan yang terakhir, karena elemen baris kedua kolom ketiga tandanya adalah negatif, maka kita tuliskan di sini negatif dikalikan dengan elemennya negatif 1 kali dengan minornya 2, negatif 1, 1, negatif 2. Cara menghitungnya sama, kita cari determinan matriks berordo 2 kali 2. Sehingga kita peroleh sama determinan matriks A adalah negatif 1. Dari sini dapat kita lihat baris pertama determinan matriks A negatif 1, baris kedua determinan matriks A negatif 1, dan sekarang kita coba ke baris ketiga dengan matriks yang sama. Berarti baris ketiga di sini adalah 1, negatif 2, 1. Atau kita dapat menuliskan elemennya A31, A32, A33. Yang pertama kita bahas adalah A31 di sini. Untuk A31, baris ketiga kolom pertama berarti letaknya di ujung sini. Kita sisakan A31. Kita hapus baris ketiga kolom pertama. Negatif 2 kita hapus, 1 kita hapus, 2 kita hapus, 1 kita hapus. Sisanya di sini adalah elemen pada baris ketiga kolom pertama dan minor 3, 1. Selanjutnya, elemen pada baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua, maka elemennya adalah negatif 2. Kita sisakan negatif 2, kita hapus elemen pada baris ketiga dan kolom kedua. 1 kita hapus, 1 kita hapus, negatif 1 kita hapus, 3 kita hapus. Sisanya di sini negatif 2 adalah elemen baris ketiga kolom kedua, 2, 1, 1 negatif 1 adalah minor 3, 2. Dan yang terakhir,
A33 atau elemen pada baris ketiga kolom ketiga di sini yaitu 1, kita sisakan 1, kita hapus 1 negatif 2, 1 negatif 1 di sini. Kita hapus. Nah, tersisa elemen pada baris ketiga kolom ketiga dan minor baris ketiga kolom ketiga yaitu 2 negatif 1, 1, 3. Nah, untuk tandanya karena di sini kita menggunakan baris ketiga, maka positif, negatif, positif. Kita dapat menuliskannya karena elemen pertama pada baris ketiga atau elemen 31-nya, elemen baris ketiga kolom pertamanya kita tandai dengan positif, maka tidak perlu kita tuliskan di sini. Elemen baris ketiga kolom kedua di sini negatif, kita tuliskan di sini negatif. Elemen pada baris ketiga kolom ketiga positif, kita tuliskan di sini positif. Dengan cara yang sama kita cari determinannya di sini sehingga diperoleh determinan matriks A sama dengan negatif 1. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa determinan matriks A pada baris pertama adalah negatif 1. Determinan matriks A pada baris kedua juga negatif 1. Dan determinan matriks A pada baris ketiga adalah negatif 1. Oleh sebab itu, untuk menentukan determinan dari matriks dengan menggunakan ekspansi kofaktor, kita dapat menentukan atau memilih baris mana yang akan kita gunakan dengan memperhatikan tanda-tanda positif negatif yang akan kita gunakan untuk menentukan kofaktornya. Nah, dari uraian di atas yang telah kita selesaikan pada contoh soal, dapat kita ketahui bahwa determinan matriks A adalah negatif 1. Nah, jadi untuk menentukan determinan matriks, ada dua cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama cara Sarus yang kemarin sudah kita bahas. Yang kedua adalah ekspansi kofaktor yang barusan kita selesaikan bersama-sama. Untuk materi selanjutnya pada matriks adalah inverse matriks yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya nanti saat saya mengupload materi tentang inverse matriks kalian tidak ketinggalan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.